Bab 2961, Keledai Iblis. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, ini adalah potongan-potongannya, inti dari roh murni di dalam, semuanya diserap olehku. Hati itu diam-diam mencibir, Yesuan berbicara dan mengeluarkan 6 kristal perak gosip, dipegang di telapak tangannya, perlahan-lahan dibagikan, direntangkan di telapak tangannya. Keenam kristal perak gosip ini semuanya dipersiapkan sebelumnya, untuk berjaga-jaga jika mereka keluar dan kemudian terekspos, dan kemudian mereka dapat menemukan mereka untuk mengatasi perbedaan. Aku tidak menyangka bahwa mereka benar-benar berguna saat ini. Pada saat ini, Yesuan membagikan 6 kristal perak gosip di tangannya, sementara dia berkata dengan acuh tak acuh, aku mendapat banyak kristal kesedihan, yang ditemukan secara tidak sengaja di sebuah gua. Ada beberapa perbandingan berkilauan perak. Itu terlihat bagus, jadi aku mengambilnya terlebih dahulu dan aku tidak menyangka hasilnya akan sangat bagus. Salah satunya meninggalkan merek spiritual di pikiranku, yang dapat melindungi inti sumberku agar tidak dieksplorasi. Sayangnya, itu tidak berpengaruh, dan aku mencobanya. Aku tidak dapat secara aktif mengendarainya. Petik 2. 3 dari yang lainnya hanya memiliki kekuatan asal spiritual tingkat tinggi yang murni, dan 2 lainnya, aku telah memperoleh warisan 2 keterampilan kekuatan spiritual. Keterampilan menangkap napas adalah salah satunya. Adapun yang lainnya, aku memberinya nama, disebut Spirit Thunderbolt. Katanya, Yesuan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya dengan canggung ke arah pintu masuk ke lembah terlarang. Kartu, petir hitam tiba-tiba muncul di posisi itu tanpa peringatan. Sebelumnya, meskipun ada banyak iblis dan bangsawan di sini, karena pecahnya perang, mereka semua mundur sesuai dengan instruksi kaisarmu. Di kantor, pada saat ini, karena perang atas tanah terlarang lembah berakhir, ribuan iblis berkumpul di seluruh sini, beberapa dari mereka kebetulan pergi ke mulut lembah, melewati sudut dan menuju lembah. Guntur dan kilat spiritual Yesuan adalah gelombang acak. Itu sama, tetapi itu seperti tujuan yang disengaja. Itu ada di atas salah satu dari mereka. Itu adalah 3 kaisar. Hei, Yesuan hanyalah ranah terbesar kedua di lingkungan meteorologi, dan tidak mengerahkan kekuatan. Petir hitam ini secara alami tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada 3 kaisar. Namun, bagaimanapun juga, ia baru saja diserap ke dalam esensi darah dan vitalitas, pada saat ini lemah, ditambah dengan petir hitam ini terlalu aneh, tiba-tiba menjadi dingin, 3 kaisar bahkan jika burung-burung itu mengerikan. Bahkan bentuk tubuhnya lembut di bawah kaki, duduk langsung di tanah, itu canggung. Oh, maaf, Kaisar, bukankah ini keturunan keluarga kerajaanmu? Aku berada di dalam meteor, guntur dan kilat spiritual ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak begitu kuat, begitu mengerikan. Dia terlalu rentan, pasti sedang menggodaku. Roh guntur dan kilat, secara kebetulan jatuh di kepala salah satu dari 100 keturunan keluarga kerajaan, dan orang ini tampaknya adalah pemimpin keturunan kelompok bangsawan ini, dari orang lain yang menunggu bintang-bintang menundukkan bulan dapat melihatnya. Oleh karena itu, sementara hati Yesuan berada di bawah melodi, tetapi juga di dalam hati yang bergerak, memanfaatkan kesempatan ini, hanya saja orang-orang yang masih bisa mengatakan hal-hal di tanah terlarang di masa depan akan cemburu, karena ragu-ragu, tetapi tidak lagi berbicara untuk saat ini. Bahkan jika mereka berbalik dengan cepat, tetapi Yesuan takut bahwa dia telah meninggalkan bintang ajaib. Pada saat ini, kata-katanya yang tampaknya santai sebenarnya mencoba menguji reaksi kaisar. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam membangkitkan kata-katanya. Setelah dia yakin bahwa kaisar telah mendengarkan, dia pasti akan tersenyum lebar, ditambah lagi dia akan menghabiskan banyak waktu. Suap geng itu, orang-orang itu pasti tercengang. Pada saat ini, ketika mereka mengatakan hal-hal buruk mereka di depan kaisar, apakah mereka akan merasa sedikit bosan? Selama mereka memiliki ide seperti itu di hati mereka, dalam waktu singkat, mereka tidak akan pernah menyebutkan hal-hal yang terjadi di daerah terlarang. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Yesuan, wajah Kaisar Mo langsung tenggelam, dan dia menyipitkan mata ke arah pintu masuk lembah, dan hidungnya tiba-tiba menjerit. Sebelum ketiga kaisar keluar dari tanah terlarang, mereka tidak melaporkan situasi pada saat pertama, tetapi tindakan menangis kepadanya, sehingga Kaisar Mo bertanya mengapa Tianxin tidak senang, dan sangat kecewa. Saat ini, kekuatan guntur dan kilat roh Yesuan alami. Jelas sekilas,
Tetapi meskipun demikian, ketiga kaisar masih langsung di tanah, dan mereka telah mengeluarkan serigala yang begitu ganas, bahkan dia merasa sedikit malu. Tidak bisa menutup telepon. Meskipun suara dingin itu samar, itu jelas dan tak tertandingi diperkenalkan ke telinga semua orang yang hadir, dan kelompok iblis telah mengangkat tiga kaisar dan mendengar kata-kata provokatif Yesuan, ditambah reaksi kaisar, satu persatu, tiba-tiba sengsara, berhadapan muka, semua di tengah pertunjukan warna ragu-ragu. Napas roh guntur dan kilat. Pada saat ini juga pendeta kekaisaran kota kekaisaran berada di sela-sela, tetapi itu tampak seperti perubahan. Dia mencoba bertanya kepada Yesuan, itu induksi pendeta. Itu adalah kekuatan mental 6 tingkat. Napas, inti sumbermu, telah diubah 5 kali. Bagaimana ini mungkin? Apa? Yesuan tertegun, lalu mengangkat bahu, berpura-pura berkata dengan polos, kekuatan spiritualku awalnya adalah tingkat keempat, tetapi kali ini aku memasuki area terlarang. Setelah mendapatkan kristalisasi ini, aku menyelesaikan 6 kristalisasi perak. Namun, itu telah berubah 2 kali, jadi sekarang seharusnya menjadi kekuatan mental tingkat ke-6, apalagi efek dari kristal perak ini benar-benar bagus. Begitu aku mendengar ini, beberapa lubang di lapangan berada di langit, dan semuanya tiba-tiba berkedut, dan garis pandang secara tidak sadar bersatu kembali dengan telapak tangan Yesuan. Kompleksitas pikiran semuanya adalah kata-kata. Sulit untuk dijelaskan. Anak ini berkata bahwa itu ringan, ini adalah kristal perak gosip. Apakah efeknya bisa buruk? Kamu harus tahu bahwa hanya ada satu keluarga kerajaan iblis di seluruh kelompok iblis. Aku pernah mendapatkan keberuntungan besar dan secara tidak sengaja mendapatkan kristal perak gosip dari tanah terlarang. Dengan ini, kristal perak gosip digunakan sebagai benda suci harta karun oleh kaisar iblis, dan diabadikan di kuil leluhur kota kekaisaran. Dia tidak mau memanfaatkan kekuatan itu, tetapi bermaksud menunggu bencana nuklir ke-7 di masa depan. Ketika kesempatan itu datang, itu akan dikumpulkan lagi. Pada saat itu, dengan bantuan kekuatan sumber spiritual tingkat tinggi yang terkandung dalam kristal perak gosip, sumber nuklir 7 tingkatnya telah berhasil diubah, dan kemungkinan evolusi ke inti sumber 8 tingkat akan sangat meningkat. Peningkatan, bahkan para iblis enggan menggunakan sesuatu, dan betapa berharganya mereka dapat dibayangkan. Bocah kecil di depannya ini menggunakan 6 potong sekaligus, dan hidupnya meningkatkan inti sumbernya hingga ia hanya berada di urutan kedua setelah Raja Sihir. Jika ke-6 kristal perak gosip ini dapat dikumpulkan sendiri, di bawah upaya semua orang, sumber nuklir 7 tingkat saat ini akan menembus ke inti sumber 9 tingkat di luar tingkat leluhur 8, yang sepenuhnya mungkin. Begitu saya membaca ini, sekilas kecemerlangannya, dan bahkan hati yang membunuh telah, adapun mengapa binatang-binatang buas ini takut padaku. Berbicara tentang ini, Yesuan menoleh ke pandangan pertama iblis, Motiantian, kebetulan saja ada hantaman dingin yang menghantam matanya. Di bawah siulan hati, kata-kata Yesuan di mulut semuanya mandek. Setelah jeda singkat, dia berpura-pura tidak tahu. Dia melanjutkan, ada malapetaka di tempat-tempat terlarang ini. Ada hujan listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan aku tidak tahu berapa banyak binatang buas yang terbunuh. Diperkirakan mereka telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Petik 2. Dan aku, ketika aku melarikan diri dari tanah terlarang, karena aku diserang oleh beberapa binatang buas yang ganas, aku menggunakan beberapa badai petir di bawah urgensi. Namun, meskipun tidak ada hal seperti itu, beberapa binatang buas itu takut berbalik dan melarikan diri. Ini jelas sama dengan milik sahabat karib, dan itu juga bayangan psikologis burung yang ketakutan. Ucapnya, Yesuan sekali lagi melirik ke arah kelompok iblis yang datang ke lembah saat itu. Di antara mereka, Zuo Licheng dan Hao Fangfang ada di antara mereka. Jadi, mereka tidak takut padaku, tetapi petir hitam yang kutunjukkan. Pada saat suara itu jatuh, Yesuan telah melambaikan tangannya lagi, tetapi kali ini tidak dilemparkan dengan bebas. Kekuatan mentalnya secara tak terlihat mengunci tubuh Kaisar Iblis, yang diikat oleh Canas, saat itu karena jaraknya dari Yesuan. Terlalu dekat, itu adalah binatang berbintang yang terus-menerus bergetar bentuknya. Kartu, petir hitam muncul lagi dari udara tipis, jatuh tepat di atas binatang itu. Jelas, kekuatan petir spiritual ini juga tidak kuat, tetapi meskipun demikian, binatang berbintang itu adalah suara yang tragis, bahkan ketika ia berbalik ke tanah dan ditanam ke tanah.
Ini jelas merupakan ritme tertegun oleh yang hidup. Binatang malang, kupikir Ye Xuan harus menembaknya. Dia telah jatuh dengan pisau berdarah dan jatuh ke dalam kandang. Keberadaan surga dan bumi akan meninggalkan banyak binatang buas dalam rahasia. Lahirlah ketakutan yang tak terbatas. Bayangan psikologis semacam ini, ditambah dengan momen melarikan diri dari kelahiran hari itu, segera dibelenggu, dan keputusasaan besar yang langsung dicekik, telah membawa semangat dan keinginan binatang berbintang ini ke ambang kehancuran. Oleh karena itu, Ye Xuan menembak, di bawah kengerian salib, pemandangan ini tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, binatang berbintang ini bereaksi seperti 3 kaisar sebelumnya, dan bahkan lebih tak tertahankan daripada 3 kaisar. Lihat, ini adalah binatang yang luar biasa dengan sudut pandang asli. Denganku, bagaimana aku bisa membuatnya pingsan secara langsung? Melihat binatang buas ini bekerja sama, hati Ye Xuan juga sangat gembira. Ketika dia mengangkat bahunya bahkan dengan polos, dia terlalu tercengang dalam masalah ini karena takut pada kaisar dan yang lainnya. Suaranya, tetapi tanpa jejak, perhatian orang-orang tertuju pada 3 kaisar. Sekarang, 3 pangeran dan orang-orang lain dengan wajah pucat telah tiba di lembah, dan mereka tidak jauh. Ye Xuan menoleh dan tersenyum padanya. Kemudian dia berkata, reaksi teman baik dan binatang buas itu pada umumnya sama. Menurut pendapat saya, diperkirakan juga dikejutkan oleh guntur dan kilat. Ini adalah penyakit jantung, sudah disembuhkan. Meskipun ini disengaja, itu memang mengungkapkan idenya. Meskipun para gangster ini, termasuk 3 kaisar, tidak takut pada petir, ketakutan mereka yang mendalam terhadapnya tidak lebih lemah daripada bintang-bintang dan binatang buas. Bagaimanapun, yang terakhir hanya di kejauhan, dan saya telah melihat pisau berdarah Ye Xuan di kejauhan, dan pemandangan keinginan surgawi untuk diturunkan. Namun, kelompok iblis ini, lebih dari setengahnya, telah melakukan kontak dekat dengan Ye Xuan, dan dalam waktu singkat, mereka hampir tersedot ke dalam tubuh manusia. Ini adalah kengerian yang besar, bahkan lebih mengerikan daripada memenggal kepala secara langsung. Alasan mengapa orang-orang ini berani berkumpul saat ini hanya karena kehadiran Mo Huang dan orang-orang lainnya. Namun, pada saat ini, melihat sikap Kaisar Mo, dia takut mereka mungkin tidak dapat mendukung mereka. Selain itu, kata-kata tentang penyakit hati Ye Xuan jatuh ke telinga iblis-iblis ini, tetapi dia tidak bermaksud demikian. Biarkan mereka segera memikirkan adegan horor yang sebelumnya dihisap ke dalam tubuh orang dewasa oleh Ye Xuan di tempat terlarang. Oleh karena itu, para iblis ini pertama-tama melayangkan warna yang ternoda di wajah mereka, tetapi kemudian mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berteriak dan tertegun. Ini terutama berlaku untuk 3 kaisar. Ini jelas merupakan hati nurani yang bersalah dalam kata-kata Ye Xuan. Semuanya tidak luput dari pengamatan Kaisar Momotian dan beberapa gua lainnya. Oleh karena itu, setelah beberapa orang mengalihkan pandangan mereka untuk saling memandang, mereka pada dasarnya percaya pada kata-kata Ye Xuan. Hanya Kaisar Mo yang bertanya ke langit, tetapi setelah tangisan dingin di hidung, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika Ye Xuan tidak masalah, dan itu masih generasi muda yang tampaknya memiliki bakat kekuatan spiritual yang kuat, bahkan jika ini masalahnya, Mo Wen adalah iblis, jika dia tega menghancurkannya, itu masih hanya sebuah kalimat. Hanya, tidak ada yang lain, hanya 6 kristal perak gosip, itu sudah cukup untuk membuatnya membunuh Ye Xuan. Perasaan iri dan benci ini membuat Mo Wentian sangat tidak nyaman, terutama ketika objeknya adalah iblis tingkat rendah yang hanya memiliki meteor. Pada saat ini, wajahnya tampak berat, dan jelas bahwa dia tiba-tiba ingin membunuh hatinya, dan dia ingin memalingkan wajahnya. Ye Xuan tampaknya bersikap santai, tetapi sebenarnya, sudut matanya telah memperhatikan Kaisar Mo bertanya hari itu. Pada saat ini untuk melihat reaksi pihak lain, jantungnya tiba-tiba melonjak. Aku bahkan tidak memikirkannya, dan dengan cepat membuat pembunuh terakhir keluar. Untuk pendeta tinggi, apakah persidangannya sudah selesai? Aku tidak hanya mendapatkan warisan kekuatan spiritual, tetapi juga banyak duka di tanganku. Bahkan jika mereka menemukan banyak, mereka seharusnya bisa menang. Masih ada banyak kristal perak gosip. Baru saja mengatakan ini, kelopak mata Raja Sihir Mo bertanya langit tiba-tiba melonjak. Selain 6 di tangan, anak ini benar-benar memiliki kristal perak gosip. Kelihatannya banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan benda-benda suci gosip menjadi barang-barang jalanan yang busuk?
Pikiran-pikiran ini terlintas di hatiku. Meskipun Mo Wentian tidak mempercayainya, tetapi pada awalnya, aku memiliki kejutan yang kuat pada awalnya. Ini benar-benar desa yang lain. Anak nakal, apakah kamu masih memiliki kristal gosip? Pada saat ini, beberapa orang lainnya juga terkejut, dan mereka semua merasakan perasaan terkejut. Paman Mo Qigong langsung berjongkok ke Ye Xuan, dan dia terlibat langsung dengannya. Hati Ye Xuan bergerak, yang merupakan kesempatan lain. Oleh karena itu, dia memiliki ekspresi mata putih di wajahnya, tetapi hatinya sudah gelap, jadi dia adalah hantu, menggigit telinga Mo Qigong, tetapi berkata pelan dengan suara yang dapat didengar semua orang, "Tujuh publik, keluarga nyamuk hitam adalah impianku seorang anak kecil, masalah ini, silakan tanyakan lebih dari 7 kata lagi, yakinlah, aku secara pribadi. Mengurangi 10 gosip, didedikasikan untukmu." Mengatakan, Ye Xuan membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak ruang paling sederhana yang tidak dapat dijelajahi dengan kekuatan spiritual. Dia menyerahkannya kepada suara bodoh Qi Gong, 7 gong, ini aku. Jika Anda menyerahkan barang-barang itu, silakan minta 7 publik untuk memeriksanya di depan umum. Di samping itu, Kaisar Mo bertanya bahwa langit sudah penuh dengan guncangan, dan bahkan hidungnya terasa berat dan berat. Ada sebanyak 8 gosip yang digunakan untuk menyuap-suap. Berapa banyak gosip di dalam kotak? Kali ini, saya memasuki kota terlarang dari tanah terlarang Kaisar Sihir. Ye Xuan berada di mayat besar gunung kawah yang besar, tidak menyebutkan mayat bayi tanpa kepala, hanya kristalisasi suci dari aspek ini. Ia memanen 7 tong dan 7 tong di bawah ada lebih dari 8 juta kristalisasi biasa. Selain itu, jumlah total kristal perak gosip yang dimiliki oleh Ye Xuan lebih dari 800.000. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ia membuang hampir 100, itu hanya 1 dari 10.000, tetapi jelas, ia tidak bisa begitu murah hati. Mengapa, saya tidak melihat hanya kristal perak gosip? Apakah hari itu begitu dihargai? Karena orang begitu mudah dipuaskan, Ye Xuan memberi terlalu banyak, tetapi itu adalah hal yang buruk. Adapun barang-barang teratas Jiu Jin Jinjing, ada lebih dari 50.000 keping di tangan Ye Xuan. Terlebih lagi, dalam lebih dari 50.000 keping Jiu Jin Jinjing ini, kualitas sempurna telah tercapai, artinya, selain mengandung sejumlah besar esensi tingkat tinggi dari kristalisasi, masih ada semacam alam liar dan warisan, dan itu setinggi 107. Selain itu, yang telah diambil oleh Ye Xuan Zhen, kualitas sempurna yang telah dipanennya dalam mayat ini, tepat 108. Belum lagi 107 Jiu Jin Jinjing kualitas sempurna yang tersisa, bahkan lebih dari 50.000 Jiu Jin Jinjing kualitas biasa, Ye Xuan tidak bermaksud untuk menarik keluar satupun. Bagaimanapun, para iblis dan bangsawan ini, saya khawatir saya masih tidak tahu bahwa ada yang namanya Jiu Jin Jinjing. Dia benar-benar tidak perlu meminta masalah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor inilah Ye Xuan, setelah memutuskan untuk memberikannya untuk menutup mulutnya, diam-diam mempersiapkan dunia abadi sejak awal. Sebenarnya, itu juga sangat sederhana, yaitu, 3 kotak ruang diambil. Tentu saja, kotak ruang angkasa biasa yang disempurnakan dalam kualitas kelompok iblis berbeda dari ras manusia. Kotak ruang angkasa yang dibuat oleh yang terakhir, barang-barang yang ada di dalamnya tidak perlu dibuang sama sekali, dan bahkan tidak perlu membuka tutupnya, kekuatan pengetahuan meluas ke dalamnya, dan Anda dapat melihat semuanya. Tentu saja, kotak ruang angkasa kualitas yang sama, iblis juga telah memurnikan di sini, tetapi diganti dengan kekuatan mental untuk eksplorasi. Namun, Ye Xuan sengaja mengambil 3 kualitas rendah seperti itu, dan perlu untuk membuang isinya di dalam, untuk mengeksplorasi secara rinci apa yang terkandung, dan jumlah kotak ruang angkasa, di satu sisi dan manusia sihir tingkat bawah biasa. Identitas konsisten, di sisi lain, ini juga disengaja. Titik yang dangkal adalah bahwa itu jelas, dan yang kuno adalah untuk mengejutkan kelompok iblis yang hampir tersedot oleh orang dewasa. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah mengirim sumber daya yang mengerikan kepada Kaisar Mo, mereka menggunakan kecerdikan orang-orang ini, dan bersama dengan identitas mereka sebagai keturunan dari kelompok kerajaan iblis, mereka menderita kerugian, bahkan jika mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko, tetapi pasti ada masa keraguan. Ye Xuan menginginkan perbedaan waktu ini, cukup baginya untuk meninggalkan Raja Sihir dengan tergesa-gesa. Untuk mencapai efek ini, maka, banyak kristal nyanyian yang dikeluarkan Ye Xuan tidak boleh terlalu kecil,
Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan para iblis. Mempertimbangkan semua pertimbangan ini, ia meletakkan 10 kristal perak gosip dan 100 kristalisasi 7 inci dan 6 inci di salah satu kotak ruang angkasa. Kotak ruang angkasa ini disediakan untuk Mo Qigong, untuk menciptakan semacam penampilan bahwa ia ingin mendapatkan posisi nyamuk hitam. Ini juga salah satu upaya Ye Xuan sendiri untuk menghindari bersikap terlalu skeptis mungkin oleh Kaisar Mo Qiaotian dan yang lainnya. Sedangkan untuk kotak ruang angkasa kedua, ia meletakkan 7 atau 8 kristal perak gosip, dan total lebih dari 300 keping gosip. Kotak ruang angkasa ini, dia secara khusus mempersiapkan dirinya sendiri. Jika pihak lain masih melihat ke bawah, Ye Xuan akan mengeluarkan kotak ruang angkasa ini. Menurut jumlah total kristal perak gosip dan kristalisasi lainnya yang terkandung di dalamnya, itu tepat, sehingga orang tidak dicurigai memiliki yang palsu. Mereka juga tidak akan memimpin Kaisar Mo Wentian dan orang lain untuk cemburu. Adapun kotak ruang angkasa terakhir lainnya, wajar untuk menerima suap kepada Kaisar. Dalam kotak ruang angkasa ini, singularitas Ye Xuan tidak peduli apapun nilainya bukanlah jumlah total. Pada pandangan pertama, terasa bahwa kecuali untuk 2 yang diserahkan kepada diri sendiri dan disiapkan untuk Mo Qigong, sisanya dalam stok. 47 keping kristal perak gosip. Ada lebih dari 743 keping kristal suci di semua tingkat di bawah 7 dan 7. Untuk jumlah total kristalisasi yang dipegang oleh Ye Xuan, ini semua bersama-sama, dan itu bahkan bukan akarnya, tetapi untuk salah satu iblis, termasuk iblis kontemporer di depan. Jumlah kristal nyanyian di kotak ruang angkasa ini tidak hanya mengagumkan, tetapi kualitasnya benar-benar menyedihkan. Ada lebih dari 40 keping kristal perak gosip. Apalagi yang tidak memuaskan. Sebelum Anda tahu, hanya ada satu kelompok iblis utuh, dan itu diabadikan di Aula Kuil. Pada saat ini, setelah kotak ruang angkasa diambil alih oleh tangan Ye Xuan, Mo Qigong melihat bahwa kualitas kotak ruang angkasa adalah yang terendah, dan tidak mendukung perluasan kekuatan spiritual. Dapat sepenuhnya memahami detail item di dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk membuka tutupnya secara langsung, lalu menyuntikkan semangat kekuatan, lalu memiringkan mulut kotak ke tanah. Oh lala, dang-dang, titik. Pada saat berikutnya, dengan suara sepotong besar Hua King Yue Jingti, jatuh ke tanah. Dari waktu ke waktu, saya sering meluncur turun tenda perak dari kotak luar angkasa, yang jelas-jelas mewakili gosip. Hanya dalam 2 atau 3 detik, manusia perak ini telah muncul 7 atau 8 kali. Dalam adegan seperti itu, Mo Qigong, yang memegang sebuah kotak kecil di tangannya, benar-benar membatu, dan mulutnya terbuka lebar, dan dia tetap di tempat yang sama. Di samping Kaisar Iblis Mo dan Tian Wen, pendeta tinggi dan yang lainnya, bahkan lebih langsung membuka mata mereka, ekspresi di wajah mereka sedikit sedih. Adapun lusinan pembangkit tenaga listrik asli yang lebih jauh, dan tepat pada saat ini, keturunan iblis dan Hao Fangfang, Zhuo Licheng dan yang lainnya bahkan satu demi satu bernapas, banyak orang bahkan terkejut dan berseru di tempat. Ye Xuan bahkan mendengar beberapa suara keras, dan saya tidak tahu beberapa orang dengan daya tahan psikologis yang buruk yang langsung tercengang. Hei, 7 publik, saya bisa mengeluarkannya, saya akan meninggalkan sedikit posisi putra nyamuk hitam. Seharusnya ada masalah. Dengan senyum di wajahnya, pencuri Ye Xuan membanting tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil ruang. Kemudian, sambil sengaja menekan suara, dia menggunakan semacam hantu, tetapi itu terlihat jelas oleh semua orang. Menutupi aksinya, kotak ruang angkasa diam-diam dimasukkan ke dalam saku Mo Qigong. 7 publik, itu tergantung padamu, aku tidak sabar untuk terbang kembali sekarang dan menjabat. Ye Xuan sebelumnya mengatakan bahwa dia secara khusus telah memesan 10 kristal perak gosip untuk Mo Qigong, dan memintanya untuk mengurusnya dalam kasus keluarga nyamuk hitam. Namun, pada saat itu, Mo Qigong tidak begitu banyak yang masuk ke hati, seberapa banyak masih sedikit tidak percaya. Di sisi lain, seluruh 10 kristal perak gosip memang hal yang sangat berbeda. Meskipun dia adalah penatua Kaisar Iblis kontemporer, Kaisar Iblis adalah Kaisar Iblis. Jika Mo Qigong benar-benar serakah, 10 gosip itu hilang. Kristal perak, Kaisar Sihir Mo bertanya apakah permukaannya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati pasti akan memiliki keharusan. Dengan cara ini, alih-alih melahirkan penghalang, itu tidak sepadan dengan lilinnya. Oleh karena itu, untuk 10 kristal perak gosip,
ide hati Moki adalah bahwa bahkan jika anak ini benar-benar dapat keluar, itu sama sekali tidak mungkin untuk diterima. Tetapi pada saat itu, ketika dia melihat bahwa dia sedang memegang tangannya dan berada di kotak ruang angkasa yang sedang dibuang ke tanah, kristal-kristal yang ada di dalamnya seperti tak berujung, dan ada banyak tumpukan di depan kakinya. Kotak ruang angkasa itu masih berjongkok. Yang lebih penting, dari waktu ke waktu, Anda juga dapat melihat cahaya perak dari kotak itu dan terlepas dari tanah. Ini adalah kristal perak gosip. Mo Qigong memperkirakannya secara kasar, dan untuk sementara waktu, aliran perak yang dipancarkan oleh penglihatannya setidaknya 20. Artinya, setidaknya ada 20 keping kristal perak gosip di tanah dalam jumlah kristal berkabung yang mengerikan. Dan kotak ruang angkasa belum selesai. Pasti ada perkiraan yang mundur dan konservatif, setidaknya 30. Dalam hal ini, Kaisar Mo meminta agar dia memiliki lebih dari 30 gosip, bahkan jika dia adalah seorang penyegel dan memberinya seorang pendeta tinggi, dan Kaisar Iblis memimpin Canas. 2 keping, kristal perak gosip yang dipegang di tangan mereka, masih memiliki hampir 30. Dalam hal ini, 10 kristal perak gosip yang telah dimasukkan ke dalam saku secara alami akan diurus. Jika Anda tidak mengambilnya, bukankah Anda harus kembali dari kepala Kaisar? Saya khawatir dia tidak mau melakukannya. Jika dia ingin mengambilnya sebagai paman, dia bukan bagian dari 2. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, Kaisar sangat ingin menerima 10 kristal perak gosip. Begitu saya membaca ini, Mo Qigong tiba-tiba menyeringai dan berbalik untuk melihat Ye Xuan. Saya hanya merasakan bagaimana anak ini terlihat enak dipandang. Anak itu tidak hanya biasanya tidak makan dengan lembut, tetapi dia tidak tunduk pada kekuasaan dan menggugah selera. Bahkan dalam acara yang krusial dan penting ini, itu masih sangat menarik. Mengetahui bahwa hal-hal ini tetap ada di tangan juga merupakan momok. Saya masih tahu bakti kepada orang tua. Semakin aku berpikir, semakin aku merasakan bahwa selera Ye Xuan untuk diriku sendiri, dan sekarang dia mendongak dan tertawa. Dia menoleh ke samping dan menatap pendeta tinggi Wen Xing, dan menyeringai. Wen Lao Tou, masalah putra selalu diputuskan olehmu, tetapi kali ini, putra nyamuk hitam harus memberikan anak ini hadiah, jangan. Berikan, dan aku tidak memberimu 10 gosip di tanganku. Pukul pikiran, kata, Mo Qigong menyapu Kaisar Mo dan bertanya pada Tian-Tian, dan dia mendengus dan berkata, kembali dan kamu ingin dia pergi. Aku akan mencetak setengah dari skor menjadi yang keempat, dan aku akan memiliki 5 di tanganku, meskipun cukup banyak, tetapi tidak banyak. Petik 2. Ini wajar. Kembali ke pendeta dan cadeng untuk datang menemui Kaisar. Raut wajah Kaisar masih serius, tetapi nadanya jelas mereda dan aku tidak tahu seberapa banyak. Hanya saja aku bahkan tidak perlu menggunakannya sendiri. Pada saat ini, hatinya diam-diam mencuri. Simpan setidaknya 4 atau 5. Ketika hati senang, ketika Kaisar menatap Ye Xuan lagi, dia tiba-tiba merasa lebih enak dipandang. Terlebih lagi, dari sudut pandang anak ini, dia menatap orang suci nyamuk hitam, meskipun dia masih memiliki beberapa stok di tangannya. Tetapi itu pasti tidak mungkin terlalu banyak. Dalam hal ini, masalahnya telah dihentikan, dan mereka telah mendapatkan manfaat sebagai orang hebat. Jika mereka masih tidak kejam, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan kerajaan. Tentu saja, di permukaan, meskipun, secara pribadi, detail dan rahasia putra ini harus diperiksa dengan cermat. Jika ada masalah, di bintang ajaib ini, siapa yang bisa lolos dari iblis? Apakah Kaisar bertanggung jawab? Belum lagi dia masih tinggal di bagian nyamuk hitam di atas 10 suku asing dan melayani sebagai putra-putra. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak saya, Kaisar mau meminta Tian-Tian untuk membuat keputusan, pertama-tama menempatkan Ye Xuan seekor kuda, bukan di hadapan rasa malunya, sedangkan untuk keraguan di hatinya, masih ada beberapa keraguan. Kembalilah dan tunggu anak ini meninggalkan Raja Sihir untuk kembali ke nyamuk hitam, dan kemudian turun secara rahasia, semuanya akan segera keluar. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Iblis mengubah sikapnya, yang benar harus terlihat di tumpukan kristal kesedihan ini. Jarang tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Xuan, dan di tempat itu, nyamuk hitam akan menjadi atribusi, mulut suci ditunjuk, dan akhirnya tangan bunga gugur. Tidak ada ketegangan dalam hal ini. Bagaimanapun, apakah itu perolehan keterampilan kekuatan spiritual atau jumlah kristal suci,
Yesuan layak untuk diterima, yaitu, Zuo Licheng dan yang lainnya tidak akan dapat menerimanya. Selain itu, para iblis dari semua iblis mendengarkan Kaisar Iblis, dan mereka menjadikan Yesuan sebagai putra nyamuk hitam. Mereka tiba-tiba menjadi bodoh dalam sekejap, dan hati serta sarangnya menjadi dingin dan dingin. Tidak ada lelucon, karena Kaisar telah mengumumkan hal ini di depan umum, maka bahkan jika mereka mengeluarkan barang-barang Yesuan di kota terlarang, saya khawatir saya tidak akan mengubah apapun pada akhirnya, tetapi itu juga akan memancing ketidakpuasan Kaisar. Saya pikir mereka sengaja mempermalukan. Saya khawatir saya tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Terlebih lagi, anak ini sangat bersedia untuk menyerahkan darah. Begitu banyak kristal yang menyedihkan, bahkan alisnya tidak berkerut, sulit untuk menyelinap keluar dari iblis. Hanya saja di tumpukan gunung-gunung ini, Kaisar takut sulit untuk mengolesi wajah dan mulai dengannya. Memikirkan hal ini, para iblis ini tiba-tiba saling memandang dan benar-benar kehilangan kata-kata mereka. Wajah mereka penuh dengan kemarahan. Semuanya sudah beres, dan Ye Xuansheng takut tinggal di kota ajaib ini terlalu lama. Jika terjadi mimpi malam yang panjang, itu merepotkan. Oleh karena itu, milik nyamuk hitam, putra suci, akhirnya jatuh ke kepala, dan dia sangat gembira. Mesin yang bersemangat, dia bahkan melamar Kaisar bahkan jika dia ingin kembali ke nyamuk hitam. Dan juga dengan sengaja, menghancurkan beberapa bagian belakang yang serupa, pertama kali harus mendesak Abu Pendeta Tinggi untuk menahan putra suci untuk menyukseskan upacara, sehingga ketenangan pikiran dan sejenisnya. Perjalanan ini memang telah dikatakan di masa lalu, dan itu persis sama dengan penampilan Ye Xuan sebelumnya. Akibatnya, itu telah menghilangkan kecurigaan iblis tentang keinginannya untuk pergi, bahkan jika dia menjawabnya. Dengan tangan besar, dia berkata dengan sangat murah hati, jika demikian, maka kamu akan pergi ke Star Warrior of the Devil's Star oleh Cat, pilih benteng luar angkasa, dan bawa kembali sebagai kapal perang pijakan. Nyamuk hitam adalah suku yang besar. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak memiliki benteng luar angkasa? Pada titik ini, kali ini krisis, untuk sementara, akhirnya berhasil diselamatkan oleh Ye Xuan. Ketika Kaisar mau menanyakan kata-kata dari surga, mata kotak ruang inferior terus bergoyang ke tanah dan berteriak pada Mo Qigong. Pada saat ini, semuanya akhirnya berakhir. Statistik terakhir, setelah dia menyapu tumpukan duka dengan kekuatan spiritual, memiliki hasil instan. Angka-angka horor lebih dari 40 kristal perak gosip bahkan membuat Mo Qi melompat besar, lebih dari selusin lebih dari perkiraannya sebelumnya 30/4 penuh. Dalam keadaan ini, jika Kaisar hanya memberi pendeta tinggi Wen Xing dan Kaisar Iblis Wei untuk memimpin dua orang, masing-masing dari mereka, apakah dia masih memiliki lebih dari 40 buah di tangannya? Ini jauh lebih banyak daripada 30 prediksi yang sebelumnya saya perkirakan. Sebaliknya, jumlahnya terlalu besar untuk mencapai ribuan puluhan ribu level gosip lainnya, dan pada saat ini sama sekali gagal menarik perhatiannya. Pada saat ini, Mo Qigong, jantung usus yang bertobat semuanya berwarna hijau. Seperti yang saya tahu, saya hanya tidak merasakannya. Jadi, saya memonopoli 10 gosip, dan 4 Mosihai yang lama bahkan tidak bisa lepas dari tangan Kaisar. 10 potong, 6 atau 7 potong masih sepenuhnya baik-baik saja. Satu pemikiran tentang ini, Mo Qigong tiba-tiba mengangkat wajahnya, dan tersenyum kepada iblis, Mo Qiaotian, dan wajah itu adalah ekspresi terbaik dari perasaan kecil paman. Bahkan jika Kaisar Iblis waspada, lengan baju besar itu langsung mengumpulkan semua kristal nyanyian, dan kemudian tidak ada kesempatan bagi penyanyi untuk bersuara. Memerintahkan 2 kalimat, biarkan dia membawa nyamuk hitam, putra Zhang Wuji, untuk mengambil benteng luar angkasa di dermaga bintang penjaga sihir, dan kemudian buru-buru berbalik dan pergi. Ini jelas khawatir bahwa dia diingat oleh pencuri itu, dan dia membalikkan kehilangan ritme yang berat. Mo Qigong segera menjadi tidak senang. Dia berbalik dan menyapa Ye Xuan, biarkan dia kembali untuk membawa putra untuk mengambil alih upacara, dan kembali ke cekungan. Kembalilah ke Kaisar Sihir dan bermainlah di sini sebentar. Mengenai saat ini, karena Ye Xuan ingin segera kembali untuk berbisnis, kebetulan dia telah menghadapi masalah yang kritis, jadi dia tidak terlalu dekat dengan Ye Xuan. Setelah itu, saya mengangkat tangan saya ke Mo Sihai, dan ketika kedua pria itu mengejar ke arah iblis, jelas bahwa mereka harus melewati busa yang keras dan kemudian menyentuh beberapa keping perak gosip dari tangan Kaisar. Postur Jingjing,
Melihat Ye Xuan tidak dapat langsung dihisap oleh kelopak mata, takut paman ini akan berbalik untuk membagi ketidakrataan. Jika dia bertarung di tempat, maka dia benar-benar bersalah. Karena Kaisar Iblis dan para penjaga dari dua lembah terlarang telah pergi, para pendeta tinggi Wenhang hanya dapat membawa sekelompok bangsawan iblis yang berada di tempat semula, yang ditempatkan sementara di lembah terlarang. Orang-orang melihatnya, dan, jika itu sedikit masalah, itu akan merepotkan. Pendeta tinggi Wensing, sebagai generasi yang lebih tua yang keluar dari nyamuk hitam, jauh dari ini, apakah itu Ye Xuan, atau Zuo Licheng, Zuo Hongwu, dan Hao Fangfang, dan beberapa percobaan yang tidak berhasil lainnya. Semua perlu datang dan menyapa, secara resmi individu. Untuk Zuo Licheng dan Zuo Hongwu, pendeta tinggi Wensing tidak memperhatikannya setelah beberapa patah kata, tetapi Ye Xuan mengatakan bahwa dia mulai mengerang lagi dan lagi, mengatakan bahwa akan butuh waktu untuk pergi ke nyamuk hitam. Ye Xuan memberi tahu pendeta tinggi bahwa dia telah mengintip. Dalam periode baru-baru ini, dia seharusnya tidak membiarkannya keluar dan berjalan-jalan. Lagi pula, hanya untuk menjadi penerus suku, di ranah kultivasi pribadi, dan menggunakan keterampilan kekuatan spiritual, masih banyak kerja keras. Akhirnya, pendeta tinggi Wensing, bahkan mantan pendeta tinggi nyamuk hitam, berkata di tempat bahwa dia akan pergi ke nyamuk hitam dalam waktu dekat dan secara pribadi menguji hasil kultivasi Ye Xuan selama ini untuk melihat apakah dia malas dan lamban. Dan sekarang memberitahunya tentang ini sebelumnya, adalah pertama-tama mengucapkan kata-kata buruk di tempat pertama. Kemudian jika Anda menemukan bahwa dia tidak menggunakan kerja keras, maka perlu sedikit hukuman disiplin untuk tegas. Dalam hal ini, Ye Xuan tersenyum, tetapi tidak pernah menjawab. Dia secara alami tidak dapat menjawab pertanyaan ini, mengatakan kata-katanya kepada tulang abu-abu, biarkan yang terakhir menatap dirinya sendiri. Apa itu? Karena dia tidak bermaksud melakukannya, dia secara alami tidak akan menjawabnya dengan santai. Jika tidak, dia tidak akan percaya pada kata-katanya dan akan memiliki pengaruh pada hatinya sendiri. Namun, Zuo Hongwu dan Zuo Hongli, yang telah mencari peluang untuk campur tangan, telah membuktikan rasa keberadaan mereka. Melihat bahwa Ye Xuan tidak pernah menjelaskannya dengan jelas, kedua belah pihak telah bersatu dan menepuk dada kepada pendeta tinggi. Jaminan, setelah kembali, Anda harus terlebih dahulu menyampaikan kata-kata asli kepada pendeta. Di ambang kematian, kedua barang ini masih disalahpahami, dan mereka mengakui kata-kata Ye Xuan. Mereka mengatakan bahwa sekarang dia adalah putra suku. Identitasnya berbeda dari masa lalu. Kultivasinya rajin, tetapi ini tentang peristiwa besar suku. Kata-kata kelas, jelas bahwa di balik laporan kecil, tetapi sangat fasih, lebih baik daripada bernyanyi. Ye Xuan tidak mendengar kata-kata mereka, tetapi wajahnya tidak menunjukkan warna apapun, tetapi hatinya sudah mencibir. Oh, tampar dada dan pukul tiketnya, kamu bisa melakukannya. Maka kamu harus menjaga sedikit kehidupan dan kembali ke bintang nyamuk hitam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Xuan mengobrol dengan Kaisar Wei untuk memimpin Canas, sambil berjalan menuju jembatan timur parit yang mengarah ke kota luar, perlu untuk pergi ke penjaga sihir dan secara alami mengendarai kapal perang, tetapi itu dilarang keras di kota sihir. Kapal perang muncul, dan bahkan penerbangan tidak diizinkan. Bahkan Komandan Kaisar Wei Canas tidak terkecuali, dan dia tidak dapat dengan sengaja melakukannya. Di belakang duo itu, selain beberapa penjaga iblis, Paman Zuo Hongwu dan Zuo Licheng, serta Hao Fangfang dan beberapa percobaan lain yang tidak berhasil, semuanya mengikuti dengan cermat, tetapi mereka penuh dengan wajah. Semuanya tertekan, itu hanya bisa diikuti oleh pengikut yang berteriak. Ye Xuan saat ini dan yang asli datang ke bintang sihir bisa sangat berbeda, setidaknya di bintang sihir ini benar-benar sama, bahkan jika perbaikan Zuo Hongwu lebih tinggi darinya, itu adalah komandan iblis nyamuk hitam Zuo Fengtai Sel saudara, tetapi di hadapan Ye Xuan, yang sekarang berada di depan puncak Kaisar Sihir, dia benar-benar tidak berani menyinggung sedikit pun. Setelah kota luar Kaisar Iblis memimpin Canas ketika dia melambaikan kapal perang kerajaan yang didistribusikan oleh Kaisar Iblis. Kelompok itu dengan cepat memasukinya dan dengan cepat bergegas keluar dari atmosfer ke bintang sihir. Para penjaga sihir di dua satelit di dekat lintasan bergegas pergi. Meskipun penjaga sihir tidak sebesar bintang sihir, itu bukan yang kecil. Itu mirip dengan bintang nyamuk hitam dan bintang Tianhe. Itu milik bola kehidupan normal. Di belakang penjaga sihir, ada dermaga bintang besar, yang berlabuh,
dan itu adalah beberapa yang penting dan penting secara strategis bagi komunitas iblis sejak puluhan ribu tahun. Kapal perang kelas atas, seperti Battlestar, termasuk di antara komponen yang paling penting. Baru saja tiba di pintu masuk Stardock, sistem berbunyi di benak Yesuan, dan tiba-tiba berteriak tiba-tiba. Itu langsung membuat wajahnya kaku, dan seluruh orang hampir hancur. Hei, selamat kepada tuan rumah. Temukan benteng langit berbintang kelas harta karun. Nama kapal, Longye. Apakah itu segera dipaksa untuk mengumpulkan? Baru saja keluar dari kapal perang penjaga iblis yang dipimpin oleh Canas, suara sistem fagositosis tiba-tiba terdengar di benaknya. Dari kata-kata benteng berbintang yang disebutkan di dalamnya, jelas bahwa sistem tersebut mengacu pada Longye. Kemungkinan besar, itu adalah benteng luar angkasa di depan penjaga sihir. Ini benar-benar bukan ucapan biasa. Ini masih di situs orang lain. Saya benar-benar bertanya pada diri sendiri apakah saya ingin merangkak dengan paksa. Itu adalah benteng luar angkasa yang sangat besar. Kapan sistem fagositosis dapat secara langsung memaksakan muatan paksa pada monster ini? Ketika saya menemukan nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam, saya tidak mendengarnya memiliki pertanyaan yang sama. Mungkinkah tiba-tiba benteng luar angkasa yang mencapai langit berbintang ke tingkat harta karun tiba-tiba bersemangat dan benar-benar tenang? Menurut apa yang diketahui Yesuan saat ini, untuk harta karun di lingkungan berbintang, sistem fagositosis pada dasarnya mirip dengan klasifikasi alam semesta ketiga dari alam semesta manusia. Misalnya, yang terbaik, yang super terbaik, masih langka, meskipun langka, tetapi setidaknya sesekali dapat melihat harta karun bintang. Kemudian, itu legendaris, epik, dan akhirnya yang terbaik. 3 harta karun dasar Yesuan, kapal perang pribadi, prajurit dan parit, dari awal hingga akhir, dapat dikatakan bahwa ia telah menghabiskan banyak upaya yang melelahkan, menginvestasikan banyak sumber daya dan upaya, telah dipromosikan hingga saat ini. Meski begitu, ketiga harta karun ini semuanya epik hanya sekarang. Ini semua dapat menjadi hasil dari 5 hingga 6 fusi. Kapal perang, gua, tingkat epik, 6 kali integrasi, perang, air mata bintang darah iblis. Tingkat epik, 5 kali integrasi, parit, jangan hancurkan kaca. Tingkat epik, 5 kali integrasi. Tentu saja, tangan Yesuan awalnya bukan hal bintang keperjanjian. Misalnya, bagian yang telah diintegrasikan ke dalam parit dan dipromosikan ke tingkat epik kaca abadi, levelnya gelap. Berbintang untuk mineral harta karun. Selain itu, Yesuan juga menerima Lady Yin dari sumber daya yang dikumpulkan oleh nyamuk hitam, dan levelnya juga merupakan harta karun. Dan sumsum kosong yang diperolehnya dari lubang hitam kehidupan benar-benar dapat mengembangkan alam semesta, dan itu juga merupakan harta karun teratas dari bintang ke harta karun. Namun, semua yang disebutkan di atas, tidak peduli yang mana, tidak ditempa dari lusa, baik mineral, atau sumber harta karun, atau kristal sumsum kental alami, semuanya memiliki karakteristik, maka itu adalah surga alami, dan itu adalah esensi dari langit dan bumi, tidak diciptakan oleh tenaga manusia. Bahkan bagian ilusi dari lubang yang Yesuan dapatkan, dan naga leluhur abadi dari naga berbintang, meskipun mereka juga merupakan benda abadi dari langit berbintang hingga tingkat harta karun, tetapi mereka tidak diciptakan oleh tenaga manusia, tetapi milik langit berbintang. Kura-kura dan naga berbintang adalah 2 jenis makhluk bawaan yang tidak masuk akal, yang diwariskan dalam darah. Dapat dikatakan bahwa setelah mencapai harta karun tertinggi dari langit berbintang hingga tingkat harta karun, Yesuan telah menyentuh beberapa bagian, tetapi itu benar-benar benda buatan manusia. Sebelum dia mendengar suara sistem di otak, itu benar-benar semuanya. Tidak, tetapi sekarang, benda aneh ini telah muncul. Itu disebut Longye. Diperkirakan itu adalah arti dari pertempuran naga Longye. Hanya nama kapal ini, dan hanya benteng luar angkasa yang mencapai langit berbintang hingga tingkat harta karun yang dapat menandinginya. Namun, meskipun Yesuan sangat bersemangat tentang benteng luar angkasa bernama Longye, masih mustahil untuk mendapatkan sistem fagositosis secara langsung dengan menggenggamnya secara paksa. Adapun mengapa sistem fagositik sendiri dapat mengerahkan cengkeraman paksa pada benteng luar angkasa ini, belum mungkin untuk menerapkan trik ini pada Black Bass dan benteng angin hitam. Dalam hal ini, secara alami akan diakui setelahnya. Saat ini, bahkan Yesuan tidak jelas. Benar-benar tidak ada waktu untuk mencari informasi ini di basis data sistem.
Ye Xuan awalnya berpikir bahwa yang disebut benteng luar angkasa Longye pasti sangat perkasa dan mendominasi. Jika tidak, akan sangat disayangkan untuk nama kapal yang tidak dapat dijelaskan ini. Namun, setelah memasuki dermaga bintang Magic One, ketika Ye Xuan melihat wajah sebenarnya dari benteng luar angkasa Longye ini di bawah pengingat sistem fagositik, seluruh hatinya langsung menjadi dingin. Jika Anda tidak tahu bahwa sistem fagositik tidak pernah memiliki lelucon yang begitu buruk, saat ini ia hampir ragu apakah ia sedang dipermainkan. Meskipun iblis tidak pandai dalam pembuatan teknologi, mereka adalah budak dari keluarga surgawi, dan karena perbedaan yang sangat sulit antara iblis dan manusia, itu secara langsung mengarah ke bahkan keluarga surgawi. Oleh karena itu, seperti pembunuh strategis penting Battlestar, Celestial telah tanpa malu-malu memperlengkapi Devils dengan banyak hal. Dan tidak perlu memperlengkapi mereka ke 10 suku Devils dan pengintai Devils, serta benteng luar angkasa yang berlabuh di Devils 2, atau sedang menjalankan misi di luar, tepat di depan halaman langit berbintang yang ajaib ini. Jumlah benteng luar angkasa cukup besar, dan ada lusinan raksasa. Di antara mereka, ada beberapa yang jelas-jelas usang. Mereka berkerumun di bagian terdalam dari dermaga bintang besar ini. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka jelas-jelas sudah dibuang. Dragon Valley Battlestar, yang disebut sistem fagositosis, kebetulan adalah salah satunya. Dan diameter lambungnya hanya 5 km. Dalam hal ini, orang-orang Tianji sama dengan manusia di alam semesta ketiga. Pada dasarnya, kapal perang Kapten 1 km adalah bintang, dan 3 km adalah bintang konstan. Dan hingga 5 km, lambung umumnya akan berubah menjadi bentuk benteng luar angkasa, bagaimanapun, ini stabil. Benteng luar angkasa berdiameter 5 km adalah nebula, juga dikenal sebagai benteng kecil. 10.000 meter adalah tingkat sungai bintang, juga dikenal sebagai benteng besar. Selain dua jenis penjaga sihir ini di depan bintang, ada dua benteng luar angkasa kelas Xingyu dengan diameter 20.000 meter, yang sangat menarik perhatian, dan bahkan Ye Xuan tidak bisa tidak melihatnya. Di sisi lain, Canus jelas salah paham, dan tersenyum licik dan berkata, kapal itu tidak bisa melakukannya. Seluruh bidang bintang ajaib, keluarga surgawi memberi mereka dua. Faktanya, tidak ada apa-apa, itu sedikit lebih besar, dikatakan bahwa selain benteng bintang kelas 50.000 meter, yang telah diproduksi secara massal, bahkan benteng bintang bertabur bintang berdiameter 100.000 meter, itu akan segera memasuki konstruksi model fisik. Itulah raksasa yang sebenarnya. Hege, ketika sampai pada hal ini, dalam nada dan ekspresi Canas, ada rasa terpesona dan bangga yang terungkap secara tidak sengaja. Hati Ye Xuan bergerak, dan tiba-tiba jenis pikiran tertentu lahir di lubuk hatinya. Secara tidak sengaja, saya menemukan rahasia yang mengejutkan, yaitu, saya tidak tahu apakah penyanyi Raja Iblis itu sudah mengetahuinya. Itu tidak sesederhana itu karena keilahiannya, dan kesan Ye Xuan tentangnya tidak begitu baik. Ini benar-benar karena aku baru pertama kali bertemu, dan wajah pihak lain begitu besar sehingga sulit untuk menjaga martabat Kaisar Iblisnya meskipun apa yang disebut benteng kecil dari lapangan naga tampak compang camping, itu jelas merupakan benteng ruang angkasa kuno yang telah memasuki proses penonaktifan, tetapi Ye Xuan tidak memiliki banyak pertimbangan untuk kepercayaannya pada sistem fagositik. Ketika bahkan memutuskan untuk mengambilnya. Tentu saja, kali ini saya datang untuk memilih benteng ruang angkasa. Secara nama, itu diisi ulang ke suku nyamuk hitam. Masalah ini seharusnya ditangani oleh Zuo Hongwu, tetapi sekarang Ye Xuan telah menjadi putra nyamuk hitam. Dan dalam bintang Raja Sihir dapat digambarkan sebagai suara angin, setidaknya di permukaan. Oleh karena itu, Zuo Hongwu untuk sementara waktu menahan, akan seperti tindak lanjut, diikuti oleh tidak ada kata-kata. Artinya, bahkan jika benteng kecil Longye dipilih olehnya, maka setelah kembali ke nyamuk hitam, Ye Xuan masih harus menyerahkannya. Masalah ini telah dipertimbangkan oleh Ye Xuan, dan ini sama sekali tidak mungkin. Di satu sisi, Paman Zuo Hongwu dan Zuo Licheng, Ye Xuan tidak bermaksud membiarkan mereka hidup-hidup. Ketika mereka tiba di jalan, mereka menghitung Ye Xuan, yang hampir membunuhnya. Jika Ye Xuan masih membiarkan mereka kembali ke nyamuk hitam dengan selamat, itu akan terlalu membosankan. Kalau begitu, maka, Longye ini secara langsung serakah. Apakah diizinkan untuk membiarkan Feng Tai kirinya menghancurkan benteng ruang nyamuk ganas milik aset suku, tetapi dia tidak dapat menyambut putra suci berusia 5.000 tahun.
Apa benteng kecil berdiameter beras? Anda harus tahu bahwa Kaisar mau bertanya mengapa langit tiba-tiba menghantam masalah itu, atau melihat banyak nyanyian yang telah diserahkannya. Jadi, Longye ini tidak. Ini juga masalah ketenangan pikiran, tidak perlu malu. Setelah dia kembali, dia hanya menemukan alasan untuk mempermainkannya. Bagaimanapun, Zuo Hongwu dan Zuo Licheng ditahan. Zuo Fengtai juga harus mengkhawatirkannya. Kalajengking tidak takut gatal. Dengan warisan Yesuan saat ini, tidak ada rasa takut bahwa ia hanya akan diperbaiki di urutan keempat dari negara bagian ke-9. Namun, dibandingkan dengan benteng ruang angkasa lainnya di Xingwu, Longye benar-benar jelek untuk dijual. Jika Anda orang normal, Anda tidak akan pernah memilihnya. Oleh karena itu, untuk menghindari membiarkan apa yang disebut Kaisar Iblis di sampingnya, Yesuan harus mencari alasan untuk mengatakan masa lalu. Ia memutuskan untuk membuka celah dari nama benteng kecil itu. Saya memikirkannya, Yesuan bahkan membanting mulutnya dan sedikit menamparkan, tidak terlalu malu untuk menerima kata-kata Canas. Orang dewasa terkemuka tertawa. Hei, asli berdiameter 20.000 meter ini adalah benteng kelas Xingyu. Apa, pengalaman panjang, namun, ada terlalu banyak benteng luar angkasa di dermaga bintang ini. Ini baru saja diambil dan sudah dihabiskan dengan membabi buta. Atau, pimpin orang dewasa untuk membiarkan mereka mengambil salinan daftar, saya akan melihat kapalnya secara langsung. Nama, yang perkasa, saya akan memilih yang mana. Ketika saya mendengarkan wacana ini, saya tercengang ketika saya berada di Canaston, tetapi saya dengan cepat bereaksi terhadapnya. Saya tidak bisa tidak dibenci. Anak ini jelas menginginkan bintang berdiameter 20.000 meter, yang diselundupkan sendiri. Setelah menyingkirkannya, ini adalah perbandingan. Ini seperti orang besar, tetapi saya masih berencana untuk melihat nama kapal dan saya akan mengkliknya. Itu benar-benar jelek. Namun, meskipun hati saya dibenci, tetapi Canas belum membongkar Yesuan, tetapi menurut kata-kata. Di belakangnya, Zuo Licheng dan Zuo Hongwu, yang berdiri tidak jauh, mengerutkan kening dan berbalik untuk bertukar pandang, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih tidak banyak bicara. Karena mereka telah bertahan, tidak masalah bertahan. Daftar yang disebut benteng itu dengan cepat dikirim, hanya selembar kertas, ditulis dengan jelas atau sementara. Yesuan tidak keberatan, setelah menerimanya, dia melihat ke bawah. Sambil menonton, dia membisikkan nama di kapal, tetapi dia tampak tidak puas. Setelah membaca selusin atau lebih, teriakannya tiba-tiba bergetar dan berteriak keras, naga. Pertempuran naga medan naga, bagus, hebat, nama kapal yang mendominasi ini seperti anak ini, itu dia. Hei, pimpin orang dewasa, nama kapal yang mendominasi seperti itu, Longye ini bukan salah satu dari 2 bintang. Jika demikian, akan sangat disayangkan, dan Anda harus memilih kembali. Tetapi saya sangat menyukai nama kapal yang mendominasi ini. Hei, dalam hal ini, bahkan Canas, yang selalu tidak tersenyum, tidak dapat menahan diri. Dia langsung geli dan tertawa terbahak-bahak. Itu masih putra dari putra. Tampaknya anak ini benar-benar penjahat, dan tiba-tiba dia pergi ke surga. Tenggelam di dalamnya dan menikmatinya. Dengan warna wajahnya yang aneh, Canas mengangkat tangannya dan menunjuk ke benteng kecil yang paling hancur dan paling tak tertahankan di antara seluruh dermaga bintang bertabur bintang, batuk, Longye, itu satu, adalah benteng kecil. Aku mengerti, kamu masih memilih yang lain. Hei, hei, kata-kata Canas baru saja jatuh, dan ada 2 jeritan ringan datang dari belakang. Melihat ke belakang, aku melihat bahwa Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu merangkak naik dari tanah dengan marah, tampaknya baru saja disambar petir. Itu tidak ringan. Jika kamu benar-benar mendapatkan benteng ruang angkasa kecil yang hancur untuk kembali, bisakah kamu hidup untuk mencapai bintang nyamuk hitam? Tidak mungkin hancur di jalan. Karena alasan ini, setelah paman dan keduanya memanjat, mereka bahkan berteriak dengan marah. Zhang Wuji, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah benteng nyamuk hitam kita, apakah menurutmu itu milik pribadimu? Apakah itu sandiwara? Apakah ini sandiwara? Bagaimana mungkin Battlestar begitu pemilih? Jika kau tidak mengerti, jangan berpura-pura tidak tahu bagaimana melakukannya. Meskipun aku telah memutuskan untuk menanggungnya untuk saat ini, kali ini, lemparan Yesuan memang terlalu berlebihan. Sulit untuk ditanggung, jadi para paman dan pangeran masih belum berhenti, dan ketidakpuasan mereka semua telah dilampiaskan.
Ye Xuan diam-diam bersembunyi, bahkan jika dia sengaja mengubah wajahnya menjadi merah, ekspresi malu, dia sangat marah sehingga dia menunjuk kedua paman, anak-anak. Kalian benar-benar mengatakan bahwa putra sedang bermain. Aku akan memperbaiki lapangan naga ini hari ini. Putra-putra berbicara sepatah kata dan mengatakan bahwa perlu untuk membuat keputusan tentang nama kapal. Ini adalah apa yang kaisar-kaisar janjikan kepadaku secara pribadi. Mungkinkah kalian berdua masih berani berhenti? Ini jelas merupakan irama kemarahan dan amarah, tetapi juga mengangkat kaisar sihir Mo bertanya ke langit. Ini secara langsung mengejutkan Paman Zuo Licheng. Wajahnya marah tetapi tidak berani berbicara lagi, dan akhirnya mendengus, lengan baju dan pergi. Di samping, Chanas telah lama membosankan. Dia bisa melihatnya. Anak ini adalah orang kaya baru yang terkenal. Itu terlalu tidak terduga. Itu hanyalah seorang penjahat. Diperkirakan itu tidak akan menjadi iklim yang besar di masa depan. Berpikir seperti ini, Chanas bahkan membujuknya untuk memberikan beberapa kata, memberi pihak lain satu langkah, sehingga minat Ye Xuan untuk berubah menjadi benteng luar angkasa hilang, dan beberapa kata diberikan, dan tanggung jawab Stardog dipanggil. Orang-orang bertatap muka dan Ye Xuan melakukan beberapa prosedur serah terima. Setelah beberapa saat, setelah Ye Xuan dan Chanas mengucapkan selamat tinggal, mereka tampak cemberut, seolah-olah mereka penuh dengan ekspresi cemberut, dan melangkah ke medan naga di sisi kapal yang mendominasi meskipun Long Ye sudah usang, sebenarnya seperti ini saja. Performanya benar-benar oke. Tentu saja, itu hanya kapal perang berbintang yang panjangnya lebih dari 3 km, bahkan dengan diameter normal 5 km. Dibandingkan dengan benteng kecil, itu juga sedikit lebih rendah, lagi pula, itu sudah tua. Benteng luar angkasa itu sebenarnya bisa berlayar secara otomatis. Itu hanya perlu memulai mode gerak sendiri, dan menentukan peta bintang. Masukkan tujuan pelayaran. Saat ini, ketika Ye Xuan memasuki Long Ye, dia hanya diikuti oleh Fang yang harum. Bahkan jika dia, wajahnya sangat aneh. Bagaimanapun, performa Ye Xuan terlalu mengecewakan. Hal yang sama berlaku untuk Fang. Hanya saja sekelompok orang di sisi kiri lapangan tidak enak dipandang, jadi dia masih di belakang Ye Xuan. Meskipun hanya ada 2 orang, setelah memulai mode gerak sendiri, tidak ada masalah untuk mengendarai benteng kecil itu. Ye Xuan bahkan memasukkan kata sandi di ruang kendali atas Long Ye, dan segera memenangkan Long Ye. Kontrol, melaju keluar dari dermaga bintang penjaga sihir, lurus ke arah nyamuk hitam, bergegas ke cekungan luar. Adapun Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu, dan ribuan iblis yang telah membunuh kehidupan dari nyamuk pembunuh, mereka datang ke Kaisar Sihir dan juga mengambil kapal perang Hongsing khusus Zuo Hongwu dan kembali. Tentu saja, tidak ada masalah, Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan. Setelah beberapa kali melempar, saya akhirnya meninggalkan bintang sihir dengan tenang. Ye Xuan awalnya tergantung di mata orang buta itu dan akhirnya jatuh kembali sepenuhnya. Saat ini, setelah memasuki Long Ye, Hao Fangfang, ketika dia bahkan memilih kabin dan masuk, tampaknya terlalu kecewa dengan kinerja Ye Xuan sebelumnya. Dia tidak bermaksud untuk memperhatikannya. Yang terakhir kebetulan sedang menganggur. Di ruang kendali umum Dragonfield, saya mulai mempelajari apa yang disebut Star Sky ke benteng luar angkasa kelas harta karun. Sistem fagositosis tubuh Ye Xuan memiliki fitur. Itu untuk beberapa harta atau barang, sebelum kontak, nomor sistem fagositosis mungkin tidak memiliki informasi yang relevan, dan bahkan nama pencarian tidak memiliki hasil. Namun, setelah dihubungi, nomor basis data sistem akan secara otomatis diperbarui, dan informasi yang relevan dari objek ini akan disertakan. Saat ini, Ye Xuan sedang mencari melalui basis data sistem fagositosis untuk menemukan semua detail benteng kecil naga ini. Mampu disebut langit berbintang sebagai harta karun oleh sistem fagositosis, tidak mungkin terlalu sederhana. Sejak awal, Ye Xuan sudah siap secara psikologis, tetapi bahkan saat itu, ketika dia mentransfer data dan informasi tentang Long Ye. Setelah membacanya lagi, dia masih terkejut dengan yang pertama kali, dengan wajah kusam dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah tidak mudah untuk memulai? Sangat menakutkan sampai mati. Long Ye ini sebenarnya adalah warisan dari ras manusia pertama. Untuk nama Xingbo, meskipun alam semesta pertama yang dikendalikan oleh klan Tianzu adalah tabu, tidak ada yang berani menyebutkannya, tetapi di alam semesta ketiga, umat manusia hampir tidak mengetahui keberadaan namanya.
Statusnya setara dengan pelopor besar peradaban sains dan teknologi manusia. Itu telah didewakan. Tentu saja, ini juga karena Xingbo sudah mati. Dan Ye Xuan, pada saat sistem fagositosis secara otomatis ditingkatkan dan secara resmi memasuki lingkungan berbintang, dia sudah mengenal orang Xingbo dan juga tahu asal-usul sistem fagositosis. Xingbo, pelopor besar peradaban ilmiah dan budaya umat manusia, telah menciptakan dua robot kecerdasan super tinggi, yaitu Kaisar Yi dan Kaisar II. Kaisar Yi membunuh penciptanya sendiri, Xingbo, memberontak terhadap Terran, dan mendirikan klan Tianji untuk mendominasi alam semesta pertama. Ia juga mengancam akan menghancurkan Terran dan menyatukan tiga alam semesta. Dapat dikatakan bahwa itu sebenarnya adalah pengkhianat umat manusia. Dalam keadaan tersebut, Terran dan ras kosmik lainnya telah mendirikan federasi bandar dan bersaing dengan Celestial. Kaisar II juga merupakan robot yang diciptakan oleh orang pertama Terran, Xingbo. Saat ini, identitas resminya adalah guru nasional dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Umat Manusia. Dialah yang menggunakan kebijaksanaan keluarga mekanik untuk menciptakan sistem fagositosis, mendistribusikan alam semesta, dan memilih calon jenius manusia. Oleh karena itu, jelas bahwa ada orang lain yang memiliki sistem fagositosis seperti Ye Xuan. Namun, pertumbuhan setiap orang berbeda, dan setiap sistem fagositosis relatif independen. Tumbuh bersama tuan rumah, perubahan jelas akan berubah. Ini adalah cerita selanjutnya, dan hari ini adalah Long Ye. Long Ye adalah karya terakhir yang baru saja diselesaikan Xingbo sebelum dibunuh oleh pengkhianat Terran. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai warisannya. Bahkan robot berinteligensi tinggi Kaisar II yang ia ciptakan dapat menciptakan metamorfosis sistem fagositosis. Kaisar Yi menciptakan peradaban yang luar biasa dari seluruh keluarga surgawi. Beberapa teknologi yang ditemukan kemudian bahkan telah melampaui ras manusia saat ini. Kam teknologi. Dari sini, kita dapat melihat bakat dan kekuatan metamorfosis Xingbo dalam sains dan teknologi. Diperkirakan hanya dia yang dapat membuat langit berbintang buatan manusia seperti itu menjadi benteng ruang angkasa kelas harta karun. Menurut perkiraan Ye Xuan, bahkan Kam teknologi Tianji atau Terran saat ini adalah dinasti abadi. Dengan segala cara, mereka dipaksa untuk menumpuk dengan berbagai sumber daya dan teknologi, dan saya khawatir paling banyak, akan ada ruang angkasa tingkat epik di langit. Benteng, bintang dan harta karun umumnya lahir di dunia, tetapi tidak semudah itu untuk keluar secara artifisial. Alasan mengapa Long Ye diterbangkan ke Kaisar Sihir adalah karena berita bahwa bintang tidak dihancurkan ke benteng tingkat harta karun sebelum pembunuhan itu dihancurkan, sehingga setelah jatuh ke tangan Kaisar, disalahartikan sebagai benteng kecil biasa, dilemparkan ke keagungan robot untuk digunakan. Kemudian, setelah berusia puluhan ribu tahun, benteng kecil ini bahkan menyaksikan beberapa perang antara ras mekanik dan manusia, dan akhirnya terluka. Ditambah dengan perkembangan pesat keluarga Tianji, telah terjadi banyak terobosan dalam sains dan teknologi, dan kemampuan untuk membangun benteng luar angkasa jenis baru dengan teknologi superposisi luar angkasa yang sempurna di dalamnya. Oleh karena itu, benteng tua yang terluka ini ditinggalkan oleh mereka dan dibuang. Dirobek dan dibuang ke iblis pelayan. Ini telah terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dalam periode 10.000 tahun ini, Long Ye telah menganggur di sudut dermaga bintang prajurit bintang. Itu tidak pernah digunakan oleh orang-orang. Itu dapat digambarkan sebagai debu manik-manik. Jika tidak demikian, Ye Xuan memasuki dermaga bintang iblis, dan sistem fagositosis tubuhnya menemukan Long Ye. Ini adalah karya terbesar dalam sejarah sains dan teknologi manusia. Masih belum diketahui berapa lama itu akan ditinggalkan oleh dunia. Bagaimana dengan tahun-tahunnya? Mengenai benteng luar angkasa Long Ye sebagai tingkat bintang ke Cakrawala, mengapa itu tidak ditemukan oleh siapapun untuk waktu yang lama dalam puluhan ribu tahun? Alasannya sederhana. Alasan mengapa Long Ye mampu memasuki ambang langit berbintang bukanlah karena ia memiliki banyak serangan teroris yang tidak normal atau kemampuan bertahan sejak awal. Sebaliknya, ketika Xingbo menciptakannya, Long Ye sangat lemah. Dibandingkan dengan benteng kecil 5 km pada umumnya dengan level yang sama, ia sedikit lebih rendah, tetapi ia memiliki fitur terbesar, yang berbeda dari semua benteng luar angkasa yang dikenal oleh Terran dan Celestial. Ia, hidup baik itu benteng luar angkasa yang dibuat oleh Terran atau Celestial People, dalam proses pembangunannya, lambung kapal yang besar perlu mengonsumsi banyak material,
ada berbagai paduan dengan fungsi yang berbeda, beberapa mineral khusus, dan berbagai spar energi. Bahkan harus mengukir berbagai susunan. Sehingga sistem kendali pusat yang cerdas dari Battlestar, bahkan dengan jaringan-jaringan bintang dari bintang administratif, menggunakan langit berbintang di antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup. Meski begitu, benteng luar angkasa ini tetap mati. Namun warisan terakhir Xingbo adalah Longye, tetapi ia hidup. Kehidupan di sini mengacu pada kehidupan nyata. Pembangunan seluruh Longye tidak menggunakan material lain, tidak ada yang disebut paduan, tidak ada sedikit pun mineral, dan tidak ada spar energi atau metode branding. Ini sebenarnya adalah cara sederhana untuk menggunakan dunia alami untuk tumbuh dan berkembang secara alami dengan cara cacing dunia tumbuh. Cacing dunia, tubuh hidup misterius yang tidak diketahui. Sejauh ini, hanya pelopor besar peradaban teknologi ras manusia, Xingbo yang telah menemukan dan menerimanya. Karakteristiknya belum sepenuhnya terlihat saat ini, jadi satu hal telah diverifikasi oleh Xingbo, yaitu, tubuh kehidupan misterius ini, dengan kemampuan evolusi diri super, dan karakteristik unik dari plastisitas, dan kesetiaan benar-benar, kehidupan hanya satu tuan. Yang disebut plastisitas itu unik. Itu dapat dianggap sebagai domino. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengulurkan tangan dan mendorong domino pertama. Setelah instruksi ini keluar, seluruh domino akan terus bereaksi jika domino tidak memiliki akhir. Kemudian, reaksi berantai ini, yang pada gilirannya didorong ke bawah oleh domino sebelumnya, akan berlangsung selamanya. Keunikan serangga dunia pada dasarnya sama. Setelah Starbo mendapatkan cacing dunia ini, dia seharusnya ragu-ragu dan malu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, keputusannya adalah untuk memimpin cacing dunia ini dan akhirnya berevolusi menjadi benteng super yang kuat. Oleh karena itu, dia menggunakan hak praplastik evolusi serangga dunia ini hanya sekali seumur hidup, yang setara dengan mengulurkan tangan dan mendorong domino pertama dan mendorongnya dengan lembut. Dalam proses tersebut, bahkan jika sistem fagositosis melewati Longye saat ini, tidak dapat diketahui. Ini dapat dianggap sebagai cara penulisan yang mirip dengan program. Mungkin lebih rumit. Xingbo adalah pelopor teknologi manusia yang hebat. Siapa yang tahu caranya? Singkatnya, Xingbo meletakkan semua ide yang ada dalam benaknya untuk benteng luar angkasa super yang sempurna dan kuat dengan cara yang tidak diketahui, hampir seperti input data, ke dalam tubuh serangga dunia asli. Jenis injeksi ini menentukan akhir dari satu-satunya plastisitas dunia. Sejak saat itu, ia akan terus berevolusi sesuai dengan semua ide benteng luar angkasa super yang sempurna dalam benaknya, seperti reaksi berantai naga. Umumnya, kecuali Anda mati, Anda tidak akan pernah berhenti. Namun pada kenyataannya, menurut penelitian Starbucks, cacing dunia semacam ini pada dasarnya tidak memiliki kematian, bukan untuk mengatakan seberapa kuat vitalitasnya, tetapi itu hanyalah jenis kehidupan khusus. Menggunakan simbol pernyataan resmi harus disebut kelompok tubuh yang berasal dari inti tunggal. Sederhananya, yang disebut cacing dunia ini bukanlah serangga tunggal. Itu adalah sekelompok orang. Itu terdiri dari cacing dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti sel-sel tubuh manusia. Ada sel-sel tua yang mati, tetapi pada saat yang sama sejumlah besar sel baru lahir. Siklus reduksi diri tetap yang mandiri ini, dalam pandangan Xingbo, adalah abadi. Oleh karena itu, begitu evolusi dimulai, benteng luar angkasa super sempurna, yang awalnya hanya ada di benak Starbo, tidak akan menghentikan proses evolusinya yang berkelanjutan, paling-paling karena semacam kecelakaan, karena menyebabkan serangga dunia tertidur. Oleh karena itu, evolusi ini telah terhenti sementara. Saat ini, evolusi ini berada dalam keadaan penangguhan sementara, karena keadaan keseluruhan kelompok tubuh yang berasal dari satu inti ini sangat pesimis. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ia tidak dapat menelurkan lebih banyak sel cacing dunia kecil, untuk melanjutkan jalur evolusi ini sesuai dengan visi Xingbo, terus-menerus memadatkan bagian benteng yang baru dan lebih kuat dan fungsi. Karena pasokan energi terlalu banyak, itu setara dengan inti serangga dari komandan internal kelompok yang menyebarkan diri di dunia, dan ia memilih untuk tidur setengah. Oleh karena itu, sejak tahun-tahun yang panjang dari keseluruhan bilangan bulat, dunia independen dari sistem properti diri serangga ini, meskipun telah terus-menerus menciptakan anggota baru, tetapi jumlahnya sangat kecil, hanya dapat memasuki kemunduran dan mati sebagian darinya datar. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi ini adalah dengan menyediakan energi yang cukup untuk memasok inti serangga dari sistem properti mandiri yang independen ini,
kristal misterius yang disebut Starbucks sebagai sumber evolusi. Dan, setelah menyuntikkan energi dan mengaktifkan kembali sumber evolusi ini, Ye Xuan juga memiliki kesempatan untuk mencap dirinya menjadi merek jiwa. Kesempatan ini ditinggalkan oleh Xingbo, dan itu juga merupakan fitur terbesar dari serangga dunia ini kecuali plastisitasnya yang unik. Setelah tanda jiwa dicap, maka cacing dunia ini akan benar-benar setia kepada Ye Xuan, dan pengakuan ini adalah satu-satunya untuk setiap kelompok proliferasi diri cacing dunia. Hanya sekali, tidak dapat berubah kecuali seluruh kelompok turunan diri hancur total dan sekarat. Ini benar-benar kejutan. Bayangkan bahwa begitu Anda membiarkannya mengenali Tuhan, maka benteng luar angkasa, yang jelas merupakan makhluk hidup, sepenuhnya setia kepada dirinya sendiri. Bahkan jika lorong itu terbuka lebar dan musuh memasuki bagian dalamnya, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan. Sebaliknya, itu adalah mindfulness, yang dapat mendorong Battlestars untuk mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Sangat disayangkan bahwa alasan mengapa Xingbo meninggalkan pengakuan unik ini tidak digunakan, bukan karena betapa hebatnya dia, tetapi karena dia menyuntikkan gagasan tentang benteng super yang sempurna dalam pikirannya ke dalam kristal sumber evolusi cacing dunia ini. Di dalamnya, ditemukan bahwa tidak banyak energi kehidupan yang tersimpan dalam kristal saat dikandung. Paling-paling, populasi serangga dunia, yang hanya berupa volume kristal ungu besar pada waktu itu, tumbuh hingga mencapai benteng kecil berdiameter 5 km. Pada saat itu, evolusi ini harus jatuh ke dalam semi tidak aktif karena sumber evolusi berhenti. Sementara Xingbo mencoba menyediakan semua jenis energi, itu tidak berguna. Pada akhirnya, agar impian benteng luar angkasa supernya yang sempurna menjadi harapan di masa depan, Xingbo akan mempertahankan otoritas pengakuan ini, berharap bahwa Long Ye akan diperoleh di masa depan, dan orang yang menemukan rahasianya dapat melihatnya di sini. Untuk godaan yang sangat besar, kami mencari energi yang dapat diserap oleh sumber populasi serangga dunia, sehingga meluncurkan kembali jalur evolusi benteng kehidupan ini. Pada akhirnya, benteng kehidupan super dari keajaiban yang paling sempurna, kuat, dan ajaib yang ia bayangkan dalam benaknya menjadi kenyataan nyata pada saat ini. Ye Xuan benar-benar tertekan. Kejutan besar yang secara tidak sengaja membawa langit berbintang ke benteng kehidupan super tingkat harta karun telah dengan cepat menghilang. Sebaliknya, itu adalah rasa kehilangan yang sangat besar, dan kesedihan yang kuat. Ini terlalu sulit bagi diriku sendiri. Ini jelas merupakan ritme menjadi seorang pengasuh. Aku biasa mencari sudut puing-puing otak super langit berbintang untuk mencari tahu cara tumbuh dan berkembang. Sekarang aku harus membantu kelompok yang berasal dari serangga di dunia yang telah berevolusi menjadi benteng kecil berdiameter 5 km. Mengembalikan energi reproduksi dan evolusi kelompok yang normal. Kuncinya adalah apa energi ini, dan Ye Xuan masih belum tahu. Dan dia dapat yakin bahwa semua sumber daya di tangannya sama sekali tidak berguna. Bagaimana Xingbo ada, dia telah mencoba semua sumber daya yang dapat dia temukan puluhan ribu tahun yang lalu. Tangan Ye Xuan, mungkin itu hanya beberapa sumber daya yang telah dicoba orang. Singkatnya, jika Anda ingin menemukan energi misterius yang bahkan tidak Anda ketahui, akan lebih sulit untuk menemukan jarum, bahkan lebih sulit daripada pencarian Ye Xuan untuk sumber mata uang sistem. Yang terakhir setidaknya memiliki satu nama, setidaknya Ye Xuan telah menyentuhnya, menggunakannya, dan tahu apa itu, tetapi energi seperti apa yang dibutuhkan untuk sumber evolusi cacing dunia, bagaimana keadaan keberadaannya, semua ini, membuat Xuan sama sekali tidak tahu. Satu-satunya cara adalah mendapatkan sumber daya baru di masa depan dan mengambilnya serta mencobanya. Jelas bahwa hak untuk mati adalah dokter kuda yang hidup, murni ritme keberuntungan. Karena alasan ini, bahkan sekarang melalui sistem fagositosis, Ye Xuan telah mengetahui inti dari benteng kehidupan Dragonfield, yaitu, kristal sumber evolusi yang setara dengan inti dari seluruh dunia kelompok representasi diri serangga, yang sebenarnya tersembunyi dalam kehidupan. Lokasi tersembunyi di lantai 2 benteng. Tetapi Ye Xuan tidak segera mengetahui minat untuk belajar. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda mempelajarinya, Anda tidak dapat membangunkannya dari keadaan setengah berlengan, dan kemudian mencap jiwa-jiwa untuk membuatnya mengenali Tuhan. Apalagi yang dilemparkannya, memikirkannya, setelah Ye Xuan tertekan, dia dengan cepat melemparkan masalah itu ke dalam pikirannya. Kemudian dia mulai merenungkan masalah itu, yaitu pembunuhan Zhuo Licheng dan Zhuo Hongwu. Masalah ini harus diselesaikan dalam perjalanan kembali ke bintang nyamuk hitam,
jika tidak, akan sulit untuk menemukan kesempatan lain setelah kembali. Adapun percobaan lain yang tidak berhasil dengan mereka, dan 4 yang selamat pada nomor nyamuk pembunuh lebih dari 1000 iblis kuat. Hei, Ye Xuan juga tidak berniat untuk melepaskannya, hanya di tangan inti otak iblis telah habis, dia sekarang menarik kekuatan spiritual, hanya dapat menggunakan binatang jiwa, tetapi binatang jiwa adalah aliran air yang panjang, meskipun roh yang lambat ini proses sumber-sumbernya sangat nyaman, tetapi bubur millet terlalu banyak untuk diminum, Ye Xuan memiliki sedikit perasaan nostalgia. Kekuatan asal spiritual dari otak iblis seperti minum roh. Banyak asal spiritual langsung mengalir ke lautan pengetahuannya, rasanya. Oh, jangan katakan, saya sudah lama tidak mencobanya, dan saya masih merindukannya sesekali. Namun, untuk membunuh Zuo Licheng, secara alami, proses evolusi ini telah ditangguhkan, dan masih jauh dari benar-benar tumbuh dewasa. Oleh karena itu, kinerja pada dasarnya sama dengan Long Ye. Faktanya, bahkan jika itu kembali ke bintang nyamuk hitam, Ye Xuan saya tidak berharap untuk mengandalkannya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memanggil Hao Fangfang, setelah kedua pria itu keluar dari Long Ye, Ye Xuan bahkan segera menghancurkan gua itu, dan kemudian menghancurkan Fangfang harum yang berkabut ke dalamnya. Dengan satu gelombang, langit berbintang sementara ini ke benteng kehidupan super tingkat harta karun, memperoleh dunia abadi. Meskipun Ye Xuan, benteng kecil dari Dragonfield, belum mencap jiwa untuk dicetak pada kristal sumber evolusi serangga dunia, sehingga ia mengenali Tuhan sebagai pemurnian yang lengkap. Tetapi sebelum sistem fagositik menyerbu sumber evolusi ini, ia secara khusus mengungkapkan, untuk tujuan kebingungan, dan pusat kendali umum yang sama dengan benteng ruang angkasa biasa, dan awalnya memenangkan otoritas tertinggi dari pusat kendali total, yang setara dengan penyelesaian penyempurnaan awal kimia. Oleh karena itu, Ye Xuan dapat langsung menggunakan nyamuk hitam dan angin hitam ini untuk secara langsung menimbulkan dunia abadi dalam tubuh ini. Kemudian, Ye Xuan melangkah ke dalam pesawat ulang-alik lubang, mengeluarkan 1000 binatang nyamuk dan 1000 tentara dan sendok di dalamnya. Di antara 2000 regu binatang buas, dari batas dunia keempat hingga ke-8 terbesar alam lubang hitam di alam adalah 200. Selain itu, Ye Xuan juga mengeluarkan sendok Raja Bintang 8 yang diperbaiki di tengah titik asli. Adapun kembali ke laut dan 1000 budak iblis berikutnya, Ye Xuan tidak menggunakannya, tetapi terlalu lemah untuk digunakan untuk perang langit berbintang semacam ini. Adapun nyamuk celaka, itu secara alami bahkan lebih mustahil. Karena Xiao Xuan menemukan bahwa dia masih memiliki sesuatu yang salah, dia telah mengaku samar-samar. Acara besar semacam ini tidak dapat membuatnya berpartisipasi, dan dia akan mengambil waktu dan kembali. Harus menangani urusannya dengan baik. Dengan nyamuk dan pasukan-pasukan dan sendok Raja Bintang 8 keluar dari lubang, Ye Xuan dengan cepat mengambil lubang dan menarik kembali dunia abadi. Kemudian, nyamuk hitam dan angin hitam secara langsung kedua benteng ruang angkasa dikorbankan. Di dua benteng ruang angkasa nyamuk hitam dan angin hitam, ada juga ribuan pasukan nyamuk dan binatang buas dan 100.000 tentara dan pengintai. Di antara mereka, di dalam pasukan jutaan nyamuk dan binatang buas, ada lebih dari 10.000 nyamuk di lubang hitam. Dan di pasukan 100.000 tentara, 7 bintang lubang hitam akan memiliki hampir 1000. Puluhan ribu nyamuk pembunuh dan hampir 1000 bintang ini akan dipanggil, yang semuanya telah dipanggil oleh Ye Xuan, bersama dengan transfer sebelumnya dari lubang, karena mereka harus sering dimobilisasi di masa depan. 1000 binatang nyamuk dari regu pemurnian dan 2 skuadron dari 1000 skuadron, sesuai dengan instruksi Ye Xuan, dengan cepat menyebar ke kekosongan di sekitarnya. Selain itu, pertama kali, sosok itu disembunyikan, atmosfernya bergoyang, dan ia berjongkok dengan tenang. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan perintah kepada Jenderal Budak Iblis, Bak, yang duduk di nyamuk hitam, dan budak iblis lain yang dipilih oleh Bak di angin hitam, termasuk seluruh rencana tempurnya dan tujuan akhirnya. Pada akhirnya, kedua benteng luar angkasa itu juga berlayar ke lokasi perintah Ye Xuan, dan dengan cepat memulai proses pengisian bintang super. Pada saat yang sama, mereka memulai metode susunan tersembunyi dan menghilang seketika. Dalam sekejap mata, bagian kekosongan ini sekali lagi dalam kedamaian. Segalanya tampak tidak berbeda ketika damai, tetapi pada kenyataannya, tata letak Ye Xuan telah menjadikan area kekosongan ini sebagai tempat yang mutlak untuk tidur.
Alasan mengapa Yesuan memilih untuk menyiapkan penyergapan di sini adalah karena disinilah area lubang cacing kosmik alami yang paling dekat dengan bintang ajaib berada dalam perjalanan kembali ke bintang nyamuk hitam. Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu kapal perang berperingkat bintang khusus. Jika Anda ingin memperluas ruang jarak jauh, Anda harus datang ke sini dan memasuki lubang cacing. Pada saat ini, mereka jelas tidak tahu bahwa potongan film ini akan segera tiba, dan permukaannya tampak kosong tak terbatas. Faktanya, itu sangat mematikan.